Saudara dan saudara sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, saya Yakobus Dumupa kembali bertemu dengan Anda sekalian melalui channel YouTube kita, channel Sayanko. Beberapa waktu lalu seseorang menyampaikan kepada saya bahwa ada seorang lelaki yang bercerita kepada mereka mengenai diri saya, terutama mengenai status keluarga saya dan apa yang saya lakukan setelah saya menyelesaikan pendidikan sarjana. Orang itu bercerita kepada mereka bahwa Yakobus Dumupa itu berasal dari keluarga yang miskin, orang tuanya tidak punya apa-apa. Yakobus Dumupa itu dulu hanya seorang penjual koran keliling di kota Nabire dan berjualan koran dengan jalan kaki tanpa mengenakan alas kaki. Yakobus Dumupa itu dulu hanya seorang tukang cuci piring yang jalan dari rumah ke rumah untuk mencuci piring agar bisa mendapatkan uang. Dan Yakobus Dumupa itu hanya seorang pengemis yang dulu hidup dengan meminta-minta. Karena itu Yakobus Dumupa sebenarnya tidak cocok, tidak pantas, dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Bupati Dogiai. Mendengar cerita itu, saya secara spontan tertawa terbahak-bahak. Orang yang menyampaikan informasi itu kepada saya, kemudian merasa heran kenapa saya harus tertawa terbahak-bahak seperti itu. Dan saya menyampaikan kepadanya bahwa saya juga tidak tahu, karena itu tertawa yang spontan saja. Jadi begini, saya ingin menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Artinya, cerita ini harus kita ambil hikmahnya, harus kita ambil manfaatnya, sehingga itu menjadi modal positif bagi kita, pelajaran yang berharga bagi kita dalam kita masing-masing menjalani kehidupan. Yang pertama, saya perlu menyampaikan klarifikasi mengenai apa yang disampaikan oleh orang tersebut kepada saya. Yang pertama, saya berasal dari keluarga yang tidak terlalu kaya dan juga tidak terlalu miskin, karena bapak saya seorang pegawai negeri sipil, seorang guru sekolah dasar yang sekarang sudah pensiun, sedangkan mama saya seorang ibu rumah tangga, seorang petani atau pekerja kebun yang kemudian menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dalam status dan pekerjaan orang tua saya yang seperti itu, tentu saja orang tua saya tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin, dan saya dibesarkan dari keluarga yang seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, saya kembali ke Papua, dan beberapa waktu saya pernah tinggal di kota Nabire, dan di Nabire saya tidak pernah menjadi seorang penjual koran. Saya juga tidak pernah menjadi seorang tukang cuci piring yang jalan dari rumah ke rumah untuk mencuci piring agar kemudian saya bisa mendapat uang. Saya juga tidak pernah menjadi seorang pengemis yang hidup dengan cara meminta-minta untuk membiayai hidup saya. Selepas kuliah, saya beberapa waktu memang pernah menganggur, tetapi waktu itu saya gunakan untuk pertama saya menulis buku, yang kedua sebagai seorang aktivis saya melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan
status saya sebagai seorang aktivis. Dan itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2011 akhir saya terpilih menjadi anggota MRP, dan sebelum mengakhiri jabatan sebagai anggota MRP, saya terpilih menjadi bupati dan masih menduduki jabatan sebagai Bupati Dogiai hingga pada saat ini. Itu hanya sebuah klarifikasi untuk menanggapi pernyataan atau cerita dari seseorang tentang diri saya. Saudara dan saudari sekalian, ada beberapa pelajaran yang harus kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, orang tersebut berasumsi bahwa orang yang punya status masa lalu atau pekerjaan masa lalu, misalnya seorang penjual koran, seorang tukang cuci piring, seorang pengemis, dan seorang yang berasal dari keluarga yang miskin, dianggap tidak cocok dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya menjadi seorang bupati. Apakah memang begitu? Kalau kita lihat dari pengalaman ya, banyak pemimpin di dunia ini justru sebelum jadi pemimpin, banyak yang berasal dari keluarga yang miskin. Bahkan orang tuanya itu sangat-sangat miskin. Banyak pemimpin yang sebelum jadi pemimpin adalah orang yang hidup dengan mengemis. Banyak pemimpin yang sebelum menjadi pemimpin hidupnya susah, sangat menderita. Apakah orang yang pernah mengalami hal seperti itu kemudian tidak boleh menjadi pemimpin? Jika kita lihat pengalaman yang ada selama ini, justru banyak pemimpin yang berasal dari keluarga yang miskin, dan sebelum menjadi pemimpin mereka sangat menderita. Andaikan saja apa yang disampaikan mengenai diri saya itu benar, apakah kemudian saya tidak boleh menjadi Bupati Dogiai? Buktinya saya sudah menjadi Bupati Dogiai. Begitu juga banyak pemimpin yang lain. Jadi jangan selalu menganggap rendah orang atau menganggap masa lalu seseorang, misalnya seseorang yang hidupnya dulu susah menderita, kemudian dianggap tidak boleh, tidak cocok menjadi pemimpin di suatu waktu nanti. Pelajaran yang kedua, apa gunanya kita menceritakan seseorang yang sudah menjadi pemimpin dengan cara menjelek-jelekan, menghina, dan mengarang cerita-cerita bohong mengenai orang tersebut pada masa yang lalu. Misalnya, saya diceritakan sebagai seorang penjual koran, seorang pengemis, seorang tukang cuci piring, berasal dari keluarga miskin. Apa gunanya? Tidak ada manfaat apa-apa. Bisa saja mungkin orang tersebut ingin menghancurkan wibawa, kehormatan, dan nama baik saya. Tetapi apakah dengan bercerita seperti ini, wibawa, kehormatan, dan nama baik saya hancur? Tidak kan? Buktinya saya tidak merasa menjadi sampah dengan cerita-cerita seperti itu. Pelajaran ketiga yang harus kita pelajari dari cerita ini, setiap orang mempunyai jalan hidupnya sendiri, dan jalan hidup itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Misalnya, kalau jalan hidup saya adalah menjadi seorang bupati, dan itu adalah kehendak Tuhan, sekalipun saya menolak, sekalipun orang lain tidak menghendaki, saya tetap menjadi seorang bupati. Sekalipun misalnya dulu saya seorang penjual koran, dulu saya seorang pengemis, dulu saya seorang tukang cuci piring, saya berasal dari keluarga yang miskin. Tetapi kalau jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi saya adalah harus menjadi bupati,
maka suka atau tidak suka, dikehendaki oleh orang maupun tidak dikehendaki oleh orang, saya tetap menjadi bupati. Itu jalan hidup saya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Begitu juga dengan orang lain. Masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Suka atau tidak suka, kita mau atau kita tidak mau, kita pasti melewati jalan hidup itu. Sehingga apapun cerita orang itu tadi misalnya mengenai saya, itu tidak bisa membatalkan jalan hidup yang Tuhan sudah tentukan untuk saya. Begitu juga tentang dia, apapun yang akan dia lalui dalam perjalanan hidup ini, yang merupakan jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dia, pasti dia akan melalui itu. Karena itu, yang terpenting bagi kita sekarang adalah kita masing-masing menyadari bahwa kita masing-masing punya jalan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan, dan kita harus menjalani jalan hidup itu tanpa mempersoalkan jalan hidup orang lain. Kalau salah satu bagian dari jalan hidup saya dalam kurun waktu tertentu saya harus menjadi bupati, maka jangan mempersoalkan status saya sebagai bupati dan jangan membandingkan itu dengan orang lain, termasuk dengan orang yang menceritakan tentang diri saya ini. Karena dia juga mempunyai jalan hidupnya sendiri. Jadi masing-masing berjalanlah di jalan hidupnya masing-masing. Santai saja begitu. Lalu, apakah orang yang menceritakan saya ini harus saya benci? Ataukah harus saya maafkan? Atau harus saya apakan orang ini? Jujur saja ya, saya ini orang yang paling bosan sekali mendengar kata-kata seperti ini. Saya orang yang paling bosan dihina. Saya orang yang paling bosan difitnah. Saya orang yang paling bosan dikriminalisasi. Jadi hal-hal semacam ini saya anggap ya biasa-biasa saja, santai saja. Ya mungkin saya ini orang yang ditakdirkan untuk mendapat hinaan, cacian, cemohan, fitnahan, kemudian jadi korban dari berita bohong. Jadi ya sudahlah, saya hidup mengikuti takdir itu saja. Jadi untuk satu saudara satu yang bercerita menjelek-jelekan saya ini, saya mau kasih tahu untuk dia, saya sayang kau dan kau jangan takut, saya maafkan kau. Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang bersalah terhadap dirimu, engkau harus memaafkannya. Saya ini orang Katolik toh, saya pengikut Tuhan Yesus, jadi santai saja, saya maafkan kau. Tapi kau ingat kau jangan menceritakan orang lain seperti kau ceritakan saya ini. Kenapa? Yang pertama, tidak semua orang itu bisa maafkan kau. Dan yang kedua, kau harus ingat hal begitu itu terbaik. Dengan kau menjelek-jelekan orang lain, kau tidak bisa jadi bintang. Tetap orang yang kau ceritakan, kau jelek-jelekan itu juga tidak bisa menjadi sampah. Ngerti toh maksud saya? Begitu. Tong hidup aku sayang lebih bagus daripada kita hidup bermusuhan. Kita hidup mengikuti kita jalan hidup masing-masing lebih bagus daripada kita sibuk mempersoalkan jalan hidup orang lain. Karena Tuhan sudah tentukan kita jalan hidup masing-masing. Saya kira cukup dulu ya. Kepada satu saudara yang menceritakan saya dan kepada satu saudara sekalian, saya hanya mau bilang, saya sayang kau.